لا داعي للحديث عن هذا الفارق. وكرة خطيرة. المدرب الإنجليزي مدرب منتخب. Konflik dalam tubuh PSSI beberapa tahun lalu pernah berdampak sangat fatal pada perjuangan tim nasional Indonesia di laga-laga internasional. Salah satu di antaranya adalah sejarah memalukan dalam persepakbolaan nasional. Ketika itu, 29 Februari 2012 Timnas Indonesia dibantai Bahrain 10 gol tanpa balas, di laga kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia, yang berlangsung di Bahrain National Stadium, Rifa Manama, Bahrain. Kala itu, kondisi sepak bola Indonesia memang sedang kacau. Boikot pemain-pemain Indonesia Super League, ISL, membuat PSSI hanya bisa menggunakan skuad dari kompetisi Indonesia Premier League, IPL. Padahal, pemain-pemain IPL masih hijau. Pemain-pemain berpengalaman ada di ISL. Mengandalkan pemain-pemain minim jam terbang seperti Syamsidar, Hengki Ardiles, Gunawan Dwi Cahyo, Wahyu Wijiastanto dan kawan-kawan. Timnas Garuda saat itu ditangani oleh Aji Santoso. Hujan gol di Rifa dimulai ketika penjaga gawang Timnas Garuda Syamsidar di kartu merah wasit pada menit keempat. Ismail Abdul Latif mampu mengeksekusi penalti ke gawang Guntur selaku pengganti kiper PSM Makassar tersebut. Setelah itu, permain Indonesia semakin hancur. Akibatnya sangat fatal karena gol demi gol masuk ke jala pasukan Garuda. Abdul Latif dan Said Dia menciptakan hat-trick, sementara Mohamed Tayyip Al-Alawi serta Mahmoud Abdurrahman masing-masing mencetak 2 gol. Kekalahan tercatat dalam buku sejarah sebagai yang terbesar sepanjang PSSI menjadi anggota FIFA. Rekor itu mengalahkan kekalahan 9 gol tanpa balas dari Denmark di Copenhagen pada 3 September 1974. Selain mencoreng muka Indonesia, kekalahan 0-10 membuat AFC dan FIFA menggelar investigasi internal. Mereka curiga ada main mata karena Bahrain memang membutuhkan 9 gol untuk mengejar selisih gol dari Qatar dan Iran demi melaju ke fase selanjutnya. Ada kejanggalan dalam hasil pertandingan ini dan kami akan mengadakan pemeriksaan umum, kata salah satu ofisial FIFA kepada BBC Indonesia kala itu. Mengingat hasil yang tidak biasa dalam kaitannya dengan hasil yang diharapkan, serta melihat sejarah pertemuan kedua tim, dan demi menjaga kepercayaan dalam permainan, maka FIFA akan memeriksa pertandingan ini dan hasilnya, bunyi pernyataan FIFA. Seolah menjadi pembelaan untuk kekalahan memalukan tersebut, Ketua PSSI, Johar Arifin, juga mengungkap keganjilan yang menurutnya terjadi saat Timnas Indonesia dikalahkan Bahrain 10-0. Johar menilai Timnas Indonesia dicurangi perangkat pertandingan. Penalti dadakan, kartu merah kiper yang terlalu dini, pengusiran Aji, kami sungguh kecewa keputusan tersebut. Sempurna kami dikerjain wasit saat itu. Ini laga tidak adil, ungkap Johar saat itu. Beruntung, investigasi tidak menemukan bukti pengaturan skor karena AFC dan FIFA menemukan fakta bahwa PSSI tidak mengirimkan tim terbaik, yang mayoritas bermain di ISL. Selain itu, Bahrain juga gagal lolos setelah Qatar mampu menahan imbang Iran 2-2. Akibatnya, Bahrain tersingkir. Iran dan Qatar yang mendapatkan tiket ke babak berikutnya. Kekalahan yang wajar. Sebenarnya, melihat materi Timnas Indonesia besutan Aji Santoso, kekalahan tersebut hasil yang wajar. Skuad Merah Putih tampil seadanya karena adanya dualisme kompetisi. Saat itu, pemain dari Indonesia Super League, ISL, dilarang membela Timnas. Timnas hanya diisi pemain minim pengalaman yang membela klub Indonesia Premier League, IPL. Tak ada satupun pemain Indonesia yang memiliki lebih dari 12 caps. Indonesia menurunkan 8 pemain debutan sebagai starter. Hanya 3 pemain yang pernah membela Indonesia sebelumnya, yakni Syamsidar, Irfan Bahdim dan Ferdinand Sinaga. Indonesia juga harus mengakhiri kompetisi dengan sangat memalukan. Dari 6 pertandingan yang dijalani di grup E, skuad Merah Putih menelan 6 kekalahan atau 0 poin. Lini depan Indonesia juga hanya sanggup menghasilkan 3 gol dengan kemasukan 26 gol. Sebuah sejarah kelam sepak bola Indonesia. كرة ومرور ممتاز لإسماعيل عبد اللطيف وهدف خامس. نعم، خامس للمنتخب البحريني. ممتاز هذه كرة وهدف سادس. نعم، هدف سادس أثناء بدأ الانهيار البيت الأندلسي.